Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dimudahkan kita berkumpul kembali di majelis ini untuk satu aktivitas mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi, dari kalangan para ulama, yang insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-7 insyaallah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yakni berkaitan dengan perkara din agama yang merupakan nasihat. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Dari. An Tamimin Ad-Dari qal, dari Tamim Ad-Dari ia berkata. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat yang dulu beragama Nasrani. Dia masuk Islam setelah mengalami peristiwa yang luar biasa. Dia menumpang perahu dengan 30 orang dari suku Juzam dan Laham yang terombang-ambing di sebuah lautan, yang akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Setelah dia berjalan memasuki pulau itu, bertemu dengan Al-Jassasah. Al-Jassasah yaitu hewan yang bisa berbicara, yang ciri-cirinya berbulu lebat, mukanya menyeramkan, dan dia menunjukkan tempat persembunyian Dajjal. Setelah dari situlah Tamim Ad-Dari ini yakin bahwa Islam ini benar, karena Dajjal ketika itu bertanya tentang datangnya Nabi terakhir. Begitu lepas dari tempat itu, beliau datang ke Madinah, berbaiat dan menyatakan keislamannya, dan menceritakan peristiwa pertemuannya dengan diriwayatkan dalam Sahih Abu Dawud, ya. Dicek itu di jilid ketiga ada di nomor sekitar 4326-an. Tentang di mana Dajjal itu berada sekarang. Itu dari hadis Tamim Ad-Dari. Dia termasuk yakni penduduk negeri Syam, ya. Karena suku berada di negeri Syam. Baik. Ini salah satu di antara hadis
yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dinan nasiha." Sesungguhnya bahwa agama itu adalah nasihat. Innad dinan nasiha. Innad dinan nasiha. Sesungguhnya agama adalah nasihat dan agama itu nasihat. Nabi mengulang berapa kali, Bapak Ibu? Mengulangnya 3 kali. Kalau Nabi mengucapkan sampai 3 kali, ini berarti sebuah perkara yang penting. Karena ada stressing di situ, ada taukid. Dan statement Nabi ini sederhana, tetapi bermakna sangat luas, bahkan mendalam. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa agama itu adalah nasihat, maka para sahabat atau beberapa sahabat bertanya kepada beliau, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa? Bahwa agama itu sebagai nasihat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qal lillah, untuk Allah. Ini pertama. Wa kitabihi, dan untuk kitabnya. Kemudian wa rasulihi, untuk rasulnya. Kemudian yang keempat, wa a'immatil mu'minina, dan untuk pemimpin orang-orang mukmin. Wa ammatihim, dan rakyatnya. Atau au a'immatil muslimin, atau pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga rakyatnya atau kebanyakan orang. Jadi di sini ada berapa? Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin, dan rakyat. Ada berapa berarti? Ada 5. Nabi SAW mengatakan, ad-dinu, agama itu, atau di sini innad dina an-nasiha, adalah nasihat. Nah, umumnya ad-din itu diartikan dengan agama. Padahal agama itu sebetulnya bukan bersumber dari bahasa Arab. Dari bahasa apa? Agama. Dari bahasa Sanskerta. Banyak dalam Al-Quran disebut ad-din, tapi rata-rata diartikan apa? Agama. Kalau agama, kalau kita lihat sumbernya dari bahasa Sanskerta itu, yaitu a itu tidak, gamma itu kacau. Karena ada gamma, ada beta, ya, ada sinar gamma. Ada yang mengartikan seperti itu. Makanya agama itu berarti supaya hidup manusia itu tidak kacau. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Tetapi kita kembali kepada ad-din dalam pengertian Islam. Bahwa ad-din itu adalah aturan Allah. Sistem yang Allah turunkan untuk, yakni kepentingan umat manusia dalam kehidupan dunia ini. Karena kalau sudah di akhirat sudah tidak butuh aturan atau ad-din. Karena din ini diturunkan agar manusia ini hidupnya bahagia, hidupnya selamat. Makanya di dalam Al-Quran banyak kata-kata ad-din. Di antaranya yang paling utama yaitu innad dina
indallahil Islam. Sesungguhnya agama, ya, kan diartikan agama lagi ya. Sesungguhnya sistem hidup, mestinya begitu. Aturan hidup yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dan agama Islam ini padanan katanya banyak. Karena Islam itu brandnya. Adapun ad-din itu sistemnya. Brandnya adalah al-Islam. Nah, padanan katanya kadang ad-dinul Islam ini disebut dengan ad-dinul khalis. Agama yang murni. Dalam surah Az-Zumar ya. Surah yang ke-39 itu disebutkan di situ walladzi ma na'budu Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan khalis, agama yang bersih. Kadang disebut juga dengan agama yang lurus. Dalam surah Al-Anbiya kata Allah, wa ma umir. Pak Ateno. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Bayyinah 98 ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa kata Allah? 98 ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Terus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama yang bagaimana? Agama yang lurus. Itulah ad-dinul Islam. Kadang ad-dinul qayyimah, atau kadang disebut dengan dinan kiaman. Qayyimah kadang kiaman, yaitu millahnya Ibrahim. Dinan qiyaman ada dalam surah Al-An'am. Coba di surah yang ke-6 insyaallah, itu pada ayat yang ke-161 insyaallah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama yang hak, ya. Kalau tadi dinul qayyimah, agama yang lurus, ini dengan dinan qiyaman, agama yang benar. Millahnya siapa? Lanjut. Agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Iya. Dan agama ini meliputi beberapa aspek. Jangan menganggap bahwa agama itu hanya sekedar ritual peribadatan, bukan. Karena dia sistem, aturan, tata aturan.
yang mengatur kehidupan umat manusia, terutama tsaqalain, yakni tsaqalain, dua makhluk yang terkena beban taklif mukallaf, yaitu manusia dan jin. Maka agama ini bukan hanya sekedar ritual ibadah, tapi meliputi, pertama, agama itu meliputi yaitu i'tiqad. Apa? I'tiqad. Apa i'tiqad itu? Keyakinan. Yang kedua, syariat, hukum. Yang ketiga yaitu ibadah, ritual. Jadi ibadah, ritual itu masuk ke dalam ibadah ini. Dan agama itu juga meliputi apalagi? Muamalah. Muamalah ini adalah urusan hubungan sesama manusia, baik dalam mencari maisha, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gade menggade. Dan termasuk ruang lingkup agama itu yakni adab atau etika, atau termasuk orang bilang apa? Akhlak. Ini ruang lingkup agama. Jangan agama itu hanya dianggap ritual saja, sholat, ya, puasa. Terlalu picik pemahaman mereka terhadap agama. Kalau agama itu hanya wilayah ubudiyah saja, jadi ibadah saja. Jadi ini ruang lingkup dari ibadah ini, ruang lingkup dari agama. Dan Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nasihat ini tidak lain adalah esensi dari ajaran yang harus disampaikan, risalah yang harus disampaikan kepada orang-orang yang wajib mengikutinya. Tapi yang tidak wajib mengikutinya, maka tidak perlu. Dia tidak akan bisa menjadi nasihat. Maka agama bukanlah nasihat untuk hewan. Butuh nggak kambing agama? Halo? Nggak butuh agama. Maka di sini disebutkan agama itu yakni unsur-unsurnya meliputi sumber dan ditujukan untuk siapa. Sebagian Nabi menyebut sumbernya, sebagian Nabi menyebut untuk siapa. Adapun sumbernya yakni dari Allah Jalla wa Ala, yang nanti turunannya ada. Turunannya adalah kitab, itu berarti sumbernya. Ditujukan kepada siapa? Yakni orang-orang yang berakal. Maka disebutkan di situ ada rasul, disebutkan itu ada pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang termasuk mukallaf. Selain dari mukallaf, dia tidak terkena yakni ruang lingkup pembahasan dari agama sebagai nasihat. Dan tidak butuh mereka nasihat. Tumbuhan tidak butuh nasihat. Perhatikan Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, liman ya Rasul, untuk siapa? Di sini untuk bukan berarti bahwa nasihat itu diperuntukkan. Maksudnya Allah itu membutuhkan nasihat, bukan. Tapi justru kebalikannya. Allah lah sebagai sumber nasihat. Allah nggak butuh nasihat. Tapi semua nasihat itu semua bersumber dari Allah. Karena nasihat di sini disifati dengan al-haqq, kebenaran.
Dan kebenaran itu tidak lain dari mana? Al-haqqu mir rabbik, dari Rabbmu, yaitu Allah. Maka ketika Nabi SAW mengatakan lillah, yang pertama, nasihat itu untuk Allah, maksudnya bahwa manusia ini wajib mentauhidkan Allah. Ini yang pertama, mentauhidkan Allah. Karena itulah tujuan diciptakannya manusia, sebagai objek yang harus dinasehati. Objek yang harus dinasehati. Siapa? Manusia. Dan dia diciptakan untuk apa? Liya'budun. Apa arti liya'budun? Yuwahiduni. Yuwahiduni, apa itu? Mentauhidkan aku. Tidak cukup menyembah, Pak. Karena hari ini banyak manusia menyimpang dalam menyembah. Menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Atau menyembah oknum yang dianggap Allah. Berarti apa? Salah alamat. Atau menyembah Allah dan selain Allah. Allah diduakan. Berarti orang seperti ini harus dinasehati untuk kembali kepada apa? Tauhid. Maka kembali kepada agama. Bagaimana agama mengatur cara hidup manusia itu dalam mengabdi kepada Allah, yaitu mengesakannya. Maka mulai dari dasarnya i'tiqad, keyakinan. Karena semua berasal dari i'tiqad, keyakinan. Karena dengan i'tiqad yang salah, dia bisa salah di dalam menerapkan pengabdiannya kepada Allah Jalla wa'ala. Menganggap bahwa Allah itu di mana-mana, ini sudah i'tiqad yang salah. Sehingga konsekuensinya nanti cara beribadahnya juga salah. Dari i'tiqad yang salah, nanti dalam menerapkan ibadah salah, dalam menegakkan syariat salah, dalam bermuamalahnya salah. Karena yang namanya i'tiqad, ia mendasari seluruh amal perbuatan seseorang. Makanya harus benar keyakinannya tentang Allah. Jangan sampai salah. Maka dia harus menerima rububiyah Allah, bahwa Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Dia harus menerima Allah sebagai ilah, Al-Ma'buda bihaqqin, yakni yang diibadai dengan hak, meliputi berbagai macam aktivitas ibadah, mulai dari doa harus karena Allah, untuk Allah saja berdoa. Demikian pula berharap, roja, khauf, takut, hub, cinta, tawakkul, berserah diri atau bersandar. Ini nasihat untuk kita dari Allah Jalla wa'ala dalam rangka mentauhidkan Allah. Demikian pula dalam rangka al-inaba, kembali, rohba wa rahba, harap-harap cemas. Demikian pula isti'anah, minta tolong, isti'adah, minta perlindungan, istighosa, minta pertolongan dalam kondisi genting, an-nadhru dalam bernadar, az-zabhu dalam berkurban. Ini ruang lingkup dari uluhiyah. Demikian pula harus mengakui, yakni seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh menolak. Kalau dia menolak sifat Allah, baik keseluruhan, sebagaimana Jahm bin Safwan yang kelompoknya disebut dengan Jahmiyah, atau menolak sebagian walaupun dia menerima sebagian, yakni kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, atau mentakwil daripada sifat-sifat Allah itu sendiri,
baik itu Qadariyah ataupun Mu'tazilah, atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluk sebagaimana Sufi. Maka berhati-hati mengenal Allah dengan benar, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok sesat yang muncul dalam perjalanan sejarah Islam sampai hari ini. Maka agama ini adalah nasihat untuk kita dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, wali kitabi, untuk kitabnya. Kitab tidak butuh nasihat. Justru kita harus mengambil pelajaran nasihat dari kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Karena Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Tapi cukup bagi kita setelah diturunkan Al-Quran, cukup dengan Al-Quran saja. Karena Al-Quran itu sebagai penyempurna, sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, Allah Jalla wa Ala berfirman, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Apa kata Allah? Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maka wajib bagi kita mengimani Al-Quran. Bukan sekedar mengimani Al-Quran, yaitu mempelajari isinya. Bukan hanya sekedar mempelajari isinya, tapi juga mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Karena Allah telah menurunkan, yakni kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dia merupakan kalamullah, firman Allah, munazzalun, yang diturunkan oleh Allah, biwasitatil amin, melalui perantara malaikat Jibril, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini adalah qadim, bukan makhluk yang bersifat baharu. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Kalau mushaf itu makhluk, karena mushaf itu terdiri dari kertas, ada tinta di dalamnya, ada berbagai macam unsur-unsur materi. Itu baru makhluk. Tetapi hakikat dari kitab itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah itu bersifat qadim, bukan baharu. Maka wajib bagi kita mengimaninya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan. Maka bagi siapa yang tidak mau mempelajari, dia akan tersesat di dunia ini. Dan siapa yang tidak mempelajari, bersiaplah untuk mendapatkan siksa dari mungkar dan nakir. Dalam hadis Bukhari disebutkan tentang orang yang disiksa dalam kubur hanya karena apa? Dia diberi Alkitab tapi tidak pernah membacanya dan tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Maka diperintah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Mulai dari apa? Membacanya. Itu merupakan paling basic, paling dasar, membaca. Walaupun tidak tahu artinya, tapi kita diperintah untuk tilawati, membaca dengan
beribadah dengan hanya sekedar membaca, karena setiap huruf Allah akan memberikan pahala 10 kebaikan. Itulah kalau yang kita baca Quran. Kalau koran nggak akan dapat apa-apa. Jangankan koran, baca hadis aja kita nggak dapat apa-apa kecuali kita memahaminya. Kalau Al-Quran kita tidak memahami, karena ini mukjizat, dia kalamullah, cukup dengan lafadznya kita dapat pahala. Dan ini paling dasar. Setelah itu apa? Mempelajari isinya, mengetahui maknanya, mentadabburinya, dan terakhir puncak dari semua itu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara kita berinteraksi dengannya. Yang ketiga, wali rasulihi, dan agama itu adalah nasihat untuk Rasulnya. Dari sinilah berfungsi keduanya. Dari Nabi itu keluar kebenaran, dan demikian pula Nabi pun merupakan sumber nasihat yang harus diterima oleh kaum muslimin. Dan demikian pula Nabi sendiri pun berpegang kepada yakni ad-din. Berarti agama itu juga nasihat untuk Rasulullah. Karena Rasulullah dibentuk karakternya, dibentuk profilnya dengan Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sampai ada orang yang mengatakan Al-Quran yang berjalan. Wa ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan oleh beliau bukan kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Maka kita wajib mengimani beliau, beriman kepada Rasulullah, bukan hanya sekedar percaya, tapi juga apa? Wa usaddiquhu, membenarkannya. Apa yang beliau bawa harus dibenarkan. Bukan hanya beriman, tapi membenarkan. Makanya kalau kita beriman kepada beliau, yakni apa? Wa tasdiquhu, membenarkannya. Apa yang beliau bawa dan apa yang beliau kabarkan dari kabar-kabar sebelumnya ataupun yang akan datang harus dibenarkan. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ittiba. Kata Allah, jika qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Kalau kau cinta kepada Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, jika mereka mengaku cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah. Maka siapa yang mengikuti beliau, ittiba, ruang lingkup mulai dari pertama yakni mentaati beliau, ta'atuhu fima amar, mentaati yang beliau perintahkan, harus taat kepada beliau. Itu cara untuk ittiba kepada beliau, taat. Banyak ayat yang menyebutkan atiullaha wa atiur rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka hakikatnya dia telah mentaati Allah. Itu rumus. Kalau pengen taat Allah, caranya cukup taat Rasul saja, otomatis. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, yaitu pada ayat yang ke-80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah
Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ya. Namun, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. ya, ini rumus. Kalau kita pengen mentaati Allah, terlalu jauh jangkauan kita dengan Allah. Karena kita tidak mungkin bisa berdialog dengan Allah langsung. Maka diutuslah para Rasul. Dengan rumusan, kalau kita pengen mentaati Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, caranya ikuti, ittiba kepada Rasul. Bagaimana? Ta'atuhu fima amar. Taati apa yang diperintahkan. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Kono wong gak gelem mlebu swarga. Aneh wong iki. Gak mau masuk surga. Siapa yang enggan masuk surga? Apa jawab Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, pasti dia masuk surga. Wa man asani, sebaliknya, siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat, durhaka kepadaku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang enggan masuk surga. Mlebu surga gak gelem. Nah, kalau kita pengen masuk surga, taati Rasul. Ini. Yang kedua apa? Hidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan hanya mentaati, kalau mungkin mentaati dalam perkara yang wajib. Nah, hidupkan sunnah-sunnahnya. Walaupun itu hanya sekedar perkara mustahab. Nabi memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah beliau. Buka Abu Dawud 4607. Silakan. 4607. Iya, silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujair bin Hujair, keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 92. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga, yang membuat mata melinangkan air mata dan hati pun tergetar. Maka ada seorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat, meskipun seorang hamba saya yang hitam menjadi pemimpinmu. Ini juga kaitannya dengan nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Nasihat agama ini dibutuhkan oleh pemimpin kaum muslimin, tapi kita demikian pula rakyat ini harus apa? Mentaati. Mentaati siapa? Pemimpin kaum muslimin. Maka di sini disebutkan, ya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, wassama, mendengarkan, watta'ah, dan mentaati. Wa in abdan habasyian, sekalipun kalian kelak dipimpin oleh seorang budak hitam, Habsyi. Ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Iya, ini perintah Nabi untuk berpegang kepada sunnah beliau.
Bagaimana caranya berpegang kepada sunnah beliau? Lanjut. Peganglah dan genggamlah erat-erat. Tamassaku biha, genggamlah ia. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Itu kiasan. Artinya gigi geraham itu gigi yang paling kuat. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Paling banyak gigi apa? Untuk mengunyah, gigi geraham. Nabi tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran gigi. Tapi Nabi mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan gigi gerahammu, karena gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat. Kalau gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk merobek, gigi geraham untuk mengunyah. Ini kiasan. Artinya pegang teguh sunnah itu dengan kuat, bagai memegang bara api panas. Tapi ingat, jika bara itu kau lepas, dia itu akan padam. Sunnah jika dilepas, dia akan mati. Siapa yang mematikan sunnah, maka yang subur adalah bid'ah. Makanya Nabi kemudian mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Lanjut. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Apa itu? Karena setiap perkara yang baru atau yang diada-adakan adalah bid'ah. Yaitu perkara baru dalam urusan apa? Ad-din. Dalam urusan apa? Ad-din, agama. Bukan dalam urusan ibadah saja, termasuk dalam urusan i'tiqad, syariat, ubudiyah, muamalah, adab, etika. Itu wilayah agama. Jangan kau buat inovasi dalam wilayah itu, karena itu hak Allah. Dalam hal i'tiqad jangan buat inovasi bahwa Allah di mana-mana. Itu i'tiqad, itu bid'ah dalam perkara i'tiqad. Baik, lanjut. Dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Iya. Jadi inilah agama sebagai nasihat untuk Rasulnya. Dan demikian pula yakni untuk pemimpin kaum muslimin, bahwa wajib bagi kita untuk mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Oleh karena itu, mentaati ulil amri, pemimpin di antara kita ini harus sejalan, relevan dengan Allah dan Rasul. Kalau tidak relevan, tidak boleh taat. Baik, break dulu.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka agama itu adalah nasihat bagi pemimpin. Maka seorang pemimpin wajib ditaati selama dia sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Adapun perintah Allah dan Rasul mutlak, sementara perintah dari pemimpin, taat kepada pemimpin itu tidak mutlak. Bergantung dengan ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Selama apa yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita wajib mentaatinya. Tapi jika perintahnya itu kedurhakaan, kemaksiatan, menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib ditaati. Makanya di sini perhatikan dalam ayat itu, ketika Allah berbicara taat kepada ulil amri, tidak diawali dengan kata-kata ati'u. Tapi ketika perintah mentaati Allah dan Rasul, diawali dengan kalimat ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ini kebenaran mutlak. Adapun ulil amri nisbi, relatif, yang semua kembali kepada Allah dan Rasul. Dan dalam ayat ini pula bahwa seorang pemimpin itu harus merujuk kepada Allah dan Rasul. Yang sifat paling utama diharapkan muncul dari seorang pemimpin, yakni salah satu di antara sifat dan nama Allah Al-Adil, dengan sifatnya Al-Adlu, yaitu keadilan. Itu harus melekat kepada pemimpin. Sehingga wajib bagi pemimpin itu adil, tidak berbuat zalim. Sehingga banyak dalam ayat juga dalam hadis menyebutkan bahwa pemimpin-pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang utama kelak di akhirat. Dalam hadis misalnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat dengan naungan Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa? 7 kelompok itu. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin di situ yang dimaksud yakni mereka yang diberi amanah untuk menguasai, mengarahkan, mengendalikan, membimbing, menasehati, mendoakan, yakni orang-orang di bawahnya, yaitu yang dipimpin. Kalau pemimpin itu disebut ra'in, sebagaimana hadis Nabi dalam hadis Muslim, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin, maka yang dipimpin adalah ra'iyat. Ra'iyat itu yang dipimpin. Masuk dalam bahasa kita rakyat. Rakyat itu bahasa Arab. Dari kata ra'iyat, apa? Yang dipimpin. Dan yang memimpin adalah ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin khusus tertinggi, mungkin seorang raja, seorang amir, seorang presiden. Dia pemimpin khusus karena tidak semua orang jadi seperti mereka. Tapi pemimpin yang umum, yang banyak manusia berpredikat sebagai pemimpin, yaitu apa? Ar-rajul, yang Allah sebut dalam An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Siapa mereka? Tidak lain adalah kepala keluarga. Maka juga dituntut untuk berbuat adil. Dalam hadis Muslim disebutkan, yaitu ada di nomor 1794. Nabi SAW, beliau bersabda tentang pemimpin-pemimpin yang adil kelak di hari kiamat. Apa kata Allah? Kata Nabi SAW, silakan baca.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya. Iya, kata Nabi SAW, innal muqsitina ala manabira. Sesungguhnya orang yang berbuat adil berada di atas mimbar yang terbuat min nurin, dari cahaya, ayyaminir rahman, yang terletak di sebelah kanan Allah. Kemudian mereka yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum. Nah, ternyata mereka yang berbuat adil dalam perkara apa? Ya'diluna fi hukmihim, dalam perkara hukum. Siapa penegak hukum? Kalau dia adil, dia akan ditempatkan di panggung cahaya di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, adil terhadap keluarga. Wa ya'diluna fi ahlihim, adil kepada keluarga, kepada istrinya, kepada istri-istrinya, dan kepada anak-anaknya. Apa maksudnya? Ya. Dan yang ketiga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Wa ma walahu, dan adil terhadap amanah, tugas-tugas yang diamanahkan, ditugaskan kepadanya. Harus adil. Artinya kita nggak boleh berbuat zalim kalau diberi amanah. Agama ini adalah nasihat. Dan terakhir nasihat itu adalah untuk seluruh rakyat, seluruh umat manusia. Kata Allah dalam surah Ali Imran, kullukum kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dibangkitkan dari seluruh umat manusia ini. Kapan kita dikatakan khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran, dibuka surat ketiga pada ayat 110. Silakan baca langsung. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Iya, kita dikatakan sebagai khairu ummah apabila apa di sini? Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Tapi semua itu dilandasi dengan apa? Wa tu'minuna billah, memiliki keimanan yang benar kepada rukun-rukun iman yang sudah ada. Tidak boleh menyimpang. Maka kita akan menjadi umat yang mulia, yang terdepan. Maka orang yang rugi adalah orang yang tidak menegakkan, yakni tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang tidak rugi adalah dengan imannya dia beramal soleh, hak, pesan memesan untuk menegakkan kebenaran, wa tawasau bis sabr, pesan untuk menetapi kesabaran, tambah satu lagi wa tawasau bil marhamah, pesan-pesan untuk menetapi atau berkasih sayang. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.